Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alawes Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa semua orang, Engkau telah menurunkan sabdamu dalam diri Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami agar kami mengasihimu dan mengasihi sesama kami, juga peduli pada alam semesta ini. Semoga api cinta kasih dan hormat kami kepadamu menjadi nafas hidup kami di tengah dunia ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Sekali peristiwa datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras, Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian, ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka gunung itu akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ini merupakan renungan harian yang saya persembahkan kepada panjenengan dari kamar saya di Pastoran Paroki Administratif Santo Ignatius Loyola, Banjardowo. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Kalau kita memperhatikan Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, di sini kita melihat hati seorang ayah dalam doa. Orang itu berlutut di hadapan Yesus, menyembahnya dan berkata, "Tuhan, kasihanilah anakku." Kita bisa membayangkan betapa dalam kata-kata doa ayah itu menembus hati Yesus. Yesus pun tergerak untuk berbelas kasih kepada anak
laki-laki itu dan ayahnya. Doa ayah ini begitu ampuh karena keterbukaan dan kerendahan hatinya di hadapan Yesus Kristus yang diimaninya sebagai Tuhan. Maka ia berlutut menyembah dan berdoa, "Tuhan, kasihanilah anakku." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ayah ini begitu gigih dan yakin akan kuasa Yesus sebagai Tuhan. "Aku membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka satu-satunya jalan dan cara adalah aku datang kepadamu, ya Yesus. Yesus, Tuhan, kasihanilah anakku," kata ayah itu kepada Yesus. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dari doa, apakah kita berkubang dalam kekecewaan, keputusasaan, atau bahkan kemarahan? Atau apakah kita terus berdoa dengan gigih dan sabar? Kita menjadi lebih sabar dan dalam kerendahan hati datang kepada Tuhan. Apakah kita menyadari kegagalan dalam doa kita dapat menjadi salah satu cara Tuhan meneguhkan dan memperkuat iman kita kepadanya? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu refleksi kita. Hati yang murni dipenuhi iman, kesetiaan, dan kerendahan hati, dan Tuhan mendengarkan permohonan dari jiwa-jiwa yang seperti ini, yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak memberikan jiwanya untuk hal-hal yang sia-sia. Ia akan menerima berkat dari Tuhan yang berlimpah-limpah seketika itu juga. Bandingkan dengan Mazmur 24 ayat 4 sampai 5. Itulah landasan dan motivasi doa kita. Maka kita dipanggil untuk terus mendasarkan motivasi hati kita dan memohon kepada Tuhan agar meningkatkan iman kita dan menyucikan hidup kita. Semakin murni hidup dan jiwa kita, semakin ampuh dan efektif doa-doa kita. Dan seperti Yesus yang mengingatkan kepada kita, kita dipanggil untuk memiliki hati yang murni itu dengan iman sebiji sesawi pun. Bahkan kita dimampukan memindahkan gunung arogansi dan kesombongan kita dalam menegakkan kerajaannya di bumi dengan tanah subur kerendahan hati. Kita boleh memetik buah-buah itu seketika itu juga. Buah-buah kesejahteraan tanpa menghancurkan dalam sikap-sikap yang diskriminatif kepada sesama. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera.
berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.